Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran berisi surah-surah yang menjadi pedoman bagi manusia untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Salah satu surah yang sangat istimewa adalah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang diulang terus-menerus dalam Al-Quran, atau disebut Sab'ul Matsani bagi mazhab Maliki. Al-Fatihah terdiri dari 6 ayat tanpa basmalah. Surah Al-Fatihah menjadi istimewa karena pembuka kitab suci Al-Quran, atau disebut Ummul Quran. Secara bahasa, Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah ini diturunkan di Makkah, atau disebut surah Makkiyah. Surah ini merupakan surah terbaik dari 114 surah dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah memiliki 139 huruf dan 25 kata. Lewat surah Al-Fatihah, Allah menjawab doa dan permintaan hambanya. Dituturkan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Barang siapa mengerjakan sholat dan tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah." Kemudian, ada orang yang bertanya kepada Abu Hurairah, "Bagaimana jika kami berada di belakang imam?" Abu Hurairah menjelaskan, "Maka bacalah sendiri. Sesungguhnya, aku mendengar Rasulullah bersabda, bahwa Allah berfirman, 'Aku membagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku 2 bagian. Hambaku berhak atas apa yang dimintanya.' Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirobbil alamin, Allah berfirman, 'Hambaku memujiku.' Ketika dia mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah berfirman, 'Hambaku memujiku.' Ketika dia mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, 'Hambaku mengagungkanku, dan hambaku pasrah kepadaku.' Ketika dia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, 'Ini antara aku dan hambaku, baginya apa yang dia minta.' Saat dia mengucapkan Ihdinas Shiratal Mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah berfirman, 'Ini untuk hambaku, dan baginya apa yang dia minta.' Hadis riwayat Muslim. Kisah tentang keistimewaan surah Al-Fatihah ini dituturkan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau menuturkan, suatu ketika Rasulullah sedang bersama malaikat Jibril. Kemudian Jibril mendengar suara yang sangat keras dari atas. Malaikat Jibril pun mengarahkan pandangannya. Lalu ia berkata kepada Rasulullah. Jibril menjelaskan bahwa itu adalah pertanda dibukanya suatu pintu langit yang belum pernah dibuka sebelumnya. Dari pintu itu keluar malaikat yang mendatangi Rasulullah dan berkata, "Sampaikanlah berita gembira kepada umatmu mengenai 2 cahaya. Kedua cahaya itu telah diberikan kepadamu, dan belum pernah sama sekali diberikan kepada nabi sebelummu, yaitu surah Al-Fatihah, dan beberapa ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tidaklah kamu baca 1 huruf saja membacanya, kecuali akan diberi pahala." Hadis riwayat Muslim. Surah Al-Fatihah diturunkan dari tempat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 surah yang telah diturunkan dari tempat penyimpanan yang ada di bawah arsy, yaitu Al-Fatihah, ayat kursi, beberapa ayat terakhir surah Al-Baqarah,
dan Al-Kautsar. Hadis riwayat Al-Tabrani. Bukan hanya penyakit hati, keistimewaan surah Al-Fatihah juga menjadi penyembuh bagi penyakit fisik. Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat, menuturkan kisah tentang keistimewaan surah Al-Fatihah tersebut. Dahulu, serombongan sahabat tengah melakukan perjalanan dan melewati sebuah perkampungan. Kepada penduduk setempat, mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung enggan menyanggupi. Lantas berkata kepada para sahabat, "Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Karena pembesar kampung ini tersengat binatang atau terserang demam." Salah seorang sahabat kemudian menjawab, "Iya, ada." Ia lalu diajak mendatangi pembesar kampung dan meruqyahnya dengan membaca surah Al-Fatihah. Pembesar kampung itu pun sembuh, sehingga sahabat yang meruqyah diberi seekor kambing. Tetapi sahabat tersebut enggan menerimanya. Dia kemudian melanjutkan perjalanan dan menemui Rasulullah. Ia menceritakan kisah itu kepada Rasulullah. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah." Mendengar ceritanya, Rasulullah pun tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah?" Rasulullah kemudian melanjutkan dan bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka, dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika salah satu dari kalian ada yang mati, maka janganlah kalian menahannya, segeralah kalian membawanya ke makam, dan bacakanlah Al-Fatihah di samping kepalanya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Keutamaan-keutamaan tentang surah Al-Fatihah banyak dijelaskan oleh ulama-ulama besar melalui karya-karyanya di berbagai bidang, seperti tafsir, tasawuf dan lain sebagainya. Dan pada hakikatnya, setiap surah yang ada di dalam Al-Quran mempunyai keistimewaan dan keutamaan masing-masing. Karena Al-Quran merupakan kalam Allah dan kitab suci umat Islam. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untukku dan untuk kita semua. Dukung terus channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.